Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan masuk ke bab 5 dari buku Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction. Judulnya Selamat Datang di Anthropocene. Fokus kita kali ini adalah bagaimana kisah katak emas Panama yang hilang secara misterius itu bisa jadi semacam cermin ya untuk era baru yang kita masuki, zaman yang didominasi manusia. Sumber utama kita tentu saja kutipan-kutipan dari bab tersebut. Misi kita, ya, kita coba bedah bersama apa sih yang diungkapkan bab ini tentang momen unik dalam sejarah planet kita dan juga peristiwa kepunahan yang sedang terjadi, yang mungkin kita sendiri penyebabnya. Mari kita dalami ini. Ya, dan yang sangat menarik menurut saya di bab ini adalah cara Kolbert menangkap pergulatan para ilmuwan. Mereka kan mencoba memahami skala dampak manusia yang, luar biasa besar. Terus membandingkannya dengan kekuatan geologis raksasa yang sudah membentuk bumi miliaran tahun. Bab ini dengan bagusnya itu merangkai 3 hal, sejarah penemuan ilmiah, lalu laporan langsung dari lapangan yang seringkali terasa gentingnya, dan tentu saja munculnya konsep antroposen itu sendiri. Era geologis baru yang bisa dibilang kita ciptakan sendiri gitu. Oke, kita mulai dari cerita yang benar-benar memakau tapi sekaligus sedih ya. Katak emas Panama. Atelopus zeteki. Susah membayangkan sekarang, tapi dulu katak ini banyak sekali jumlahnya. Ada satu aliran sungai dekat El Valle di Panama yang sampai dijuluki Arroyo del Mil Ranas, Sungai Seribu Katak. Coba bayangkan. Ratusan katak kuning cerah, ya, kadang ada totol hitamnya, berjemur di batu-batu. Seorang ahli herpetologi yang dikutip di buku itu bilang, pemandangannya gila, benar-benar gila. Dan warna cerahnya itu bukan sekedar hiasan kan? Itu tanda bahaya. Kulitnya beracun kuat, mengandung tetrodotoksin. Cukup untuk membunuh beberapa orang dewasa atau 1000 tikus katanya. Tapi, ya itu, kelimpahan yang luar biasa tadi lenyap begitu saja. Dalam skala waktu geologis, ini sekejap mata. Hilangnya katak ini seperti gelombang tak terlihat yang menyapu lanskap. Mulai dekat perbatasan Costa Rica awal 90-an, kematian massal ini bergerak ke timur melintasi Panama. Para ahli biologi menyaksikan dengan, ngeri gitu ya. Populasi demi populasi amfibi, bukan cuma katak emas loh, hilang di depan mata mereka. Awalnya nggak jelas penyebabnya apa. Butuh waktu sampai akhirnya ketemu biang keladinya ya. Jamur citrit mikroskopis yang baru dikenal itu namanya Batrachohytrium dendrobatidis. Kita sebut saja BD biar gampang. Iya, BD. Dan penemuannya ini agak ironis juga kan? Betul, bukan di hutan lebat, tapi malah di Kebun Binatang Nasional Washington DC, sangat terkontrol tempatnya. Mereka lihat katak panah beracun biru hasil tangkaran kok mati mendadak. Baru ketahuan setelah kulitnya diperiksa pakai mikroskop elektron. Ada organisme aneh menyerang sel kulitnya. Benar sekali. Dan jamur BD ini sangat beda dari jamur citrit lain yang dikenal waktu itu. Sampai-sampai para ilmuwan harus bikin genus baru, Batrachochytrium, khusus untuknya. Cara kerjanya membunuh katak itu spesifik dan, mengerikan. BD menyerang kulit, karena amfibi itu kan menyerap elektrolit penting kayak natrium, kalium, lewat kulit mereka yang permeable banget itu. Infeksi BD mengganggu proses vital ini. Akibatnya fatal ya. Fatal. Katak-katak itu pada dasarnya mati karena serangan jantung. Sangat efisien dan mematikan bagi amfibi. Begitu sadar wabah ini bergerak cepat ke benteng terakhir katak emas dekat El Valle, para ahli biologi langsung panik kan? Mereka memang punya rencana bangun pusat konservasi, EVACC itu, El Valle Amphibian Conservation Center. Tapi belum jadi, waktu mepet sekali. Nah, ini yang luar biasa. Mereka melakukan sesuatu yang nekat. Menyewa kamar di penginapan murah lokal, dijadikan unit perawatan intensif darurat untuk katak. Jadi semacam hotel katak gitu. Iya, hotel katak. Mereka merawat katak-katak yang berhasil diselamatkan itu dengan penuh dedikasi. Ada layanan kamar, lalat buah, dan jangkrik segar. Di buku bahkan disebut makanannya seger banget sampai bisa lompat dari piring. Ini menunjukkan betapa genting situasinya waktu itu. Dan sangat mengkhawatirkan. Ada 2 ahli herpetologi terkemuka, David Wake dan Vance Fredenberg. Mereka menulis makalah yang sangat berpengaruh. Judulnya kira-kira, apakah kita di tengah kepunahan massal ke-6, pandaman dari dunia amfibi? Argumen mereka kuat sekali, penurunan drastis populasi amfibi global yang jauh lebih cepat dari laju kepunahan normal, itu salah satu indikator paling jelas bahwa kita mungkin masuk ke peristiwa kepunahan massal baru.
Kepunahan massal, istilahnya saja udah berat ya. Buku ini memberi beberapa cara memahaminya. Secara teknis, mengutip Holland dan Wignall, itu hilangnya proporsi signifikan biota dunia dalam waktu geologis yang tidak signifikan. Tapi ada metafora yang lebih kena. Michael Benton bilang seolah pohon kehidupan ditebangi membabi buta oleh orang gila. Gambaran yang kuat. Lalu, David Raup melihatnya dari sudut pandang spesies. Sebagian besar waktu, resiko punah itu rendah, kayak periode bosan yang panjang. Tapi sejarah kehidupan di bumi ditandai oleh periode panjang kebosanan yang sesekali diselingi kepanikan massal. Nah, sepertinya amfibi sekarang lagi dalam fase kepanikan itu. Dan yang membedakan kepunahan massal ke-6 ini, kalau memang benar sedang terjadi, adalah penyebab utamanya tampak begitu jelas. Beda dengan yang dulu-dulu, yang karena asteroid atau letusan gunung berapi masif, kali ini pelakunya beda. Dan untuk paham kenapa amfibi ini panik secara global, kita perlu lihat bagaimana blades bisa menyebar begitu luas. Nah, ini dia bagian yang bikin kita benar-benar mikir. Bagaimana mungkin jamur mikroskopis ini muncul hampir barengan di tempat-tempat yang terpisah jauh sekali oleh lautan. Panama, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, rasanya nggak mungkin kan sporanya terbang melintasi Pasifik atau Atlantik begitu saja. Ini melawan logika biologi. Gimana caranya bat bisa begitu? Pertanyaan bagus, dan jawabannya menunjuk langsung ke aktivitas manusia modern. Penyebaran global secepat itu, hampir serentak, susah dijelaskan tanpa campur tangan kita. Ada dua hipotesis utama yang saling melengkapi. Pertama, hipotesis out of Africa. Ini fokusnya ke katak cakar Afrika, Xenopus laevis. Spesies ini diekspor massal dari Afrika Selatan ke seluruh dunia pertengahan abad ke-20. Untuk apa itu diekspor? Ide tanpa sakit parah. Jadi dia semacam kapal tanker biologis yang sempurna, menyebarkan jamur ini ke laboratorium dan ekosistem baru di seluruh dunia. Tes kehamilan pakai katak. Siapa sangka ya, praktek medis lama bisa jadi vektor penyebaran wabah global buat spesies lain di abad 20. Contoh konsekuensi tak terduga yang luar biasa. Terus, hipotesis kedua? Hipotesis kedua sering dikaitkan dengan perdagangan makanan. Bisa kita sebut sup kaki katak, walau itu penyederhanaan ya. Ini menunjuk ke katak banteng Amerika Utara, Lithobates chatesbianus. Katak besar ini juga sering bawa BD tanpa efek fatal buat dirinya. Mereka diperdagangkan luas untuk dimakan, kaki katak, dan juga sering sengaja atau tidak sengaja dilepas liarkan ke alam liar di berbagai benua. Jadi spesies invasif. Jadi entah lewat perdagangan medis atau makanan, benang merahnya sama ya? Tepat. Benang merahnya adalah peran sentral transportasi oleh manusia. Seperti kata Colbert, tanpa dimuat seseorang ke kapal atau pesawat terbang, sulit dibayangkan bagaimana jamur citrit bisa mencapai Australia dan Amerika Tengah, serta Amerika Selatan dan Amerika Utara kurang lebih pada waktu yang bersamaan. Ini contoh sempurna dari apa yang disebutnya perombakan antar benua atau intercontinental reshuffling. Fenomena di mana manusia, lewat perdagangan dan perjalanan global, memindahkan spesies melintasi batas geografis alami yang sudah ada jutaan tahun. Ini bukan cuma soal penyakit kayak bidlo, tapi juga tanaman, serangga, mamalia, organisme lain yang kita pindah-pindahkan ke seluruh dunia, sengaja atau tidak. Terus mengubah ekosistem secara fundamental. Wah, itu dahsyat sekali dampaknya. Perombakan ini adalah salah satu ciri paling khas dari dampak manusia di planet ini. Kita, yang oleh beberapa ilmuwan disebut one weedy species atau satu spesies gulma karena kemampuan adaptasi dan penyebaran kita yang luar biasa, secara tidak sengaja jadi arsitek ulang biologi global. Gambaran perombakan antar benua itu kuat dan agak mengerikan ya. Buku ini lalu membawa kita merasakan langsung upaya konservasi di garis depan. Mengikuti perjalanan penulis bersama Edgardo Griffith, Direktur FYWH ke Taman Nasional Chagres di Panama. Perjalanannya sendiri sudah petualangan. Jalan rusak, harus jalan kaki, mendaki berjam-jam menembus hutan. Efek sendiri, seperti yang Anda sebut tadi, didirikan sebagai benteng terakhir, semacam bahtera Nuh modern khusus untuk amfibi Panama. Tujuannya mengumpulkan dan membiakkan populasi spesies yang paling terancam BD di alam liar. Dengan harapan suatu hari bisa dilepas liarkan lagi kalau kondisi memungkinkan. Tugas yang monumental dan, ya, penuh ketidakpastian.
Dan kerja lapangan mengumpulkan katak itu digambarkan hidup sekali. Malam hari, menyusuri sungai pakai lampu kepala, mencari kilatan kecil dari mata katak. Setiap katak yang potensial, apakah itu katak kaca San Jose Cochrane yang badannya transparan sampai organ dalamnya kelihatan, atau katak perampok La Loma yang oranye terang, atau katak Warzowicz yang mirip daun kering, ditangkap hati-hati sekali. Perutnya diusap lembut pakai kapas steril untuk ambil sampel DNA jamur BD, difoto, terus dilepas kalau bukan spesies prioritas FAAC. Ada momen menarik itu ya waktu Griffith berhasil menangkap katak bertanduk marsupial jantan yang langka. Iya, setelah sabar menirukan suara panggilannya yang unik, kayak letupan tutup botol sampahnya, katanya. Iya, dedikasi para konservasionis ini luar biasa, tapi nasib banyak spesies yang berhasil dibawa ke AVAC itu tetap menyisakan kepedihan. Contohnya katak pohon berjumbai raps, Echnomyohila raborum. Spesies ini baru dideskripsikan tahun 2005, ditemukan di hutan sekitar El Valle. Katak ini punya perilaku parental unik, pejantan merawat berudunya, dan berudunya makan potongan kecil kulit dari punggung ayahnya. Wow, makan kulit ayahnya? Iya, untuk nutrisi. Nah, waktu Colbert ke EVSEC, tinggal satu jantan spesies ini di seluruh dunia. Namanya Taffy. Taffy lalu mati tahun 2016. Menandai kepunahan spesies itu, ini mengingatkan pada ucapan Edgardo Griffith yang dikutip di buku. Sayangnya, kita kehilangan semua amfibi ini bahkan sebelum kita tahu mereka ada. Ironisnya, hewan yang diselamatkan ini mungkin akan menghabiskan sisa keberadaan spesies mereka, generasi ke generasi, terkurung di tangki kaca steril, jauh dari habitat alaminya. Situasi yang artificial dan tragis sekali. Saya jadi ingat mimpi aneh penulis setelah kunjungan itu. Dia mimpi lihat katak kuning cerah duduk santai sambil merokok pakai pipa panjang. Rasanya itu simbol yang pas ya untuk menggambarkan betapa tidak wajarnya kondisi katak selamat ini, terasing dari dunianya. Dan semua gambaran ini, katak hilang, jamur menyebar global karena ulah manusia, upaya penyelamatan yang putus asa, membawa kita ke konsep sentral bab ini, antroposen. Istilah ini dipopulerkan, bahkan bisa dibilang diciptakan dalam konteks geologi modern oleh Paul Crutzen, seorang ahli kimia atmosfer peraih Nobel. Crutzen berargumen bahwa Holosen, nama zaman geologis kita saat ini, yang mulai sekitar 11.700 tahun lalu setelah zaman es terakhir, sudah tidak akurat lagi mencerminkan kondisi planet kita. Dampak aktivitas manusia, menurutnya, sudah begitu besar dan mendasar sehingga kita mendorong bumi ke zaman geologis baru. Apa saja buktinya kalau kita sudah tidak di Holosen lagi? Bukti yang diajukan Crutzen? Buktinya banyak sekali, dari berbagai bidang. Manusia sudah mengubah lebih dari separuh permukaan daratan bebas es di bumi. Pertanian, kota, dan lainnya. Kita eksploitasi lautan besar-besaran. Penangkatan ikan komersial sekarang ambil lebih dari sepertiga produksi primer di perairan pesisir. Kita mengendalikan aliran sungai. Lebih dari separuh aliran air tawar yang mudah diakses dipakai manusia. Dan yang paling fundamental, kita ubah komposisi atmosfer planet. Konsentrasi CO2 naik sekitar 40% sejak pra-industri. Metana, CH4, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Sebagian besar karena bakar bahan bakar fosil dan deforestasi skala besar. Jadi dampaknya ke atmosfer itu kunci ya? Sangat kunci. Crutzen menyimpulkan, karena perubahan ini, iklim global kemungkinan akan menyimpang secara signifikan dari perilaku alami selama ribuan tahun mendatang. Dampaknya begitu besar sampai para ahli geologi lewat Komisi Stratigrafi dari Geological Society of London serius mempertimbangkan untuk secara resmi menyatakan Holosen berakhir dan Antroposen dimulai. Mereka bahas apa yang akan jadi tanda stratigrafi global, jejak khas di lapisan batuan masa depan yang menandai zaman kita bagi ahli geologi jutaan tahun dari sekarang. Selain mungkin lapisan plastik atau isotop radioaktif, salah satu tanda paling unik adalah apa yang disebut sinyal biostratigrafi. Apa itu? Sinyal biostratigrafi? Itu kombinasi unik dari dua hal. Di satu sisi, bukti kepunahan masal spesies asli di mana-mana. Di sisi lain, penyebaran global spesies tertentu yang ikut manusia kemana-mana. Spesies kosmopolitan kayak tikus, misalnya. Ahli geologi Jan Zalesiewicz bahkan berspekulasi, di masa depan jauh, setelah banyak mamalia besar punah,
Tikus mungkin berevolusi mengisi kekosongan ekologis itu. Mungkin jadi tikus-tikus raksasa. Ini menunjukkan betapa permanen dan anehnya jejak biologis kita. Nah, jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, inilah inti argumen tentang kepunahan keenam yang sedang berlangsung. Peristiwa ini bukan sekedar episode kepunahan biasa dalam sejarah panjang bumi. Ini peristiwa kepunahan yang secara fundamental beda. Kenapa? Karena didorong aktivitas satu spesies tunggal, Homo sapiens. Kita sekarang punya kapasitas membentuk ulang seluruh sistem planet, dari atmosfer sampai biosfer, dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam 3,5 miliar tahun sejarah kehidupan. Krisis amfibi global yang dipicu penyebaran BD itu hanyalah salah satu manifestasi yang paling terlihat dan tragis dari transformasi global yang lebih luas ini. Transformasi menuju antroposen. Tapi juga dipenuhi kekhawatiran mendalam. Kita hidup di era antroposen, zaman yang definisinya adalah jejak kaki manusia yang begitu dalam, tak terhindarkan. Seperti contoh nasib katak emas Panama dan banyak spesies lain. Kepunahan keenam itu bukan sesuatu yang akan datang. Sumber ini menunjukkan itu sedang berlangsung sekarang, di sekitar kita. Dan kitalah kekuatan pendorong utamanya. Ada semacam perpaduan aneh ya, seperti yang dirasakan penulis, antara ketertarikan intelektual, menyaksikan perubahan skala planet ini secara real-time, dan rasa ngeri yang muncul dari kesadaran bahwa kitalah penyebabnya. Memang, kesadaran yang berat. Sumber ini secara efektif menggambarkan manusia sebagai satu spesies gulma yang, lewat kecerdasan dan teknologinya, kini memegang kendali atas nasibnya sendiri dan juga nasib sebagian besar spesies lain di planet ini. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan penting bagi Anda, para pendengar, mengingat kekuatan luar biasa untuk mengubah planet yang disorot di bab ini. Kekuatan memucu kepunahan, merombak benua secara biologis, mengubah iklim. Tanggung jawab macam apa yang menyertainya? Saat kita menavigasi zaman antroposen yang telah kita ciptakan ini, tanggung jawab apa yang kita pikul? Baik secara individu maupun sebagai kolektivitas manusia. Memikirkan skala dampak kita, pertanyaan mendesak apa yang muncul bagi Anda tentang masa depan kehidupan di bumi dan peran kita di dalamnya?